memang saya dari dulu jadi dokter itu saya pengen jadi dokter bukan mengobati pasien saya karena hanya berdasar keluhan saja terus kemudian secara teori saya memberikan solusi, tidak. Tapi saya itu selalu berusaha apapun yang saya lakukan itu dengan hati. Selamat pagi pemirsa Gemopos TV. Kasus COVID-19 di Indonesia terus menurun. Data hari Senin itu menunjukkan pertambahan hanya 4.413 sehingga total menjadi 4.113.000 jumlah kasus di Indonesia. Untuk itu bagaimana perkembangan kasus COVID ini ke depan dan apa yang mesti dilakukan baik negara maupun dari masyarakat. Pagi ini saya sudah bersama dengan Dr. Grace Hananta, Duta Perilaku Hidup. Selamat pagi, Dr. Grace. Selamat pagi, Pak Ade. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Alhamdulillah, puji syukur baik kondisi saya. Bapak semoga baik juga ya dengan tim ya. Alhamdulillah, amin. Oke. Ada beberapa hal mungkin yang masyarakat perlu tahu. Kenapa sih ada juru bicara penanganan COVID-19 seperti Dr. Reza. Nah, ini ada lagi mungkin yang satu lagi bagian dari penanganan COVID-19 yaitu Duta Perubahan Perilaku. Kita tahu sendiri yang ditunjuk di sana adalah Dr. Grace. Untuk itu kita tahu lebih, ingin kuak lebih, kita ingin tahu lebih banyak apa sih sebenarnya yang melatar belakang ini. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, apa sih asal muasalnya ada Duta Perubahan Perilaku gitu. Padahal kita tahu kan sudah ada juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Ini tugasnya apakah tidak saling berbenturan atau mungkin ada tugas khusus ini atau gimana ininya? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat. Oke, jadi kalau Duta Perubahan Perilaku itu adalah sebetulnya tidak hanya Dr. Grace nih. Ada juga Duta Perubahan Perilaku lainnya gitu ya di bawah Satgas juga, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Karena memang kan kita maunya menggerakkan satu bangsa, masyarakat gitu ya. Jadi nggak cukup kalau cuma Dr. Grace doang gitu. Jadi harus ada lagi Duta Perubahan Perilaku lainnya. Dan di mana kan dikepalai oleh Bapak Sony Harmadi juga, memang kita tujuannya adalah untuk supaya memantau, bener nggak sih masyarakat Indonesia ini sudah melakukan perubahan perilaku di masa pandemi yang harus memang kita hadapi bersama gitu ya. Dan memang ini semua pastinya untuk mensupport. Kalau misalnya cuma pemerintah bilang menginformasikan, oke, kita punya 3M, sekarang jadi 5M gitu, ntar ada lagi 6M misalnya gitu kan. Tapi kalau tidak ada yang seperti apa ya bilangnya ya, menuju ke masyarakat lapisan dari berbagai lapisan, maka itu tidak akan terjadi pergerakan itu gitu. Jadi harus ada yang benar-benar turun ke lapangan, harus ada yang benar-benar mengajak, maka akhirnya pencanangan 3M, 5M, 6M itu dari masyarakat, pemerintah bisa terlaksana. Apa kira-kira objektifnya sekaligus apa pencapaian sampai hari ini oleh teman-teman di lapangan, termasuk Dr. Grace sebagai yang ditunjuk di Duta Perubahan Perilaku sampai sekarang ini? Jadi ada platform gitu ya, jadi tinggal mengisi apabila misalnya seorang Duta Perubahan Perilaku itu melakukan sebuah ajakan, kemudian melihat di lingkungannya memang sudah akhirnya berhasil untuk kepatuhan bermasker dan sebagainya, itu dimasukkan ke data, maka itu menjadi data yang valid. Yang akan dilaporkan kepada pemerintah oleh Satgas COVID-19 dari bidang perubahan perilaku gitu. Jadi memang akhirnya terukur, makanya kemarin Pak Sony kan bilang, sebetulnya kita tahu nih Indonesia itu tingkat kepatuhannya sudah membaik gitu ya, karena itu memang sudah ada data-datanya gitu. Nah, karena saya itu bergabung bersama dengan Duta Perubahan Perilaku, Pak Sony Harmadi, Satgas COVID-19, diawali oleh kami, para organisasi tadi yang saya cerita, Nirlaba ini, Gerakan Pakai Masker ini tuh mengkampanyekan. Jadi kita tuh belusukan, kalau saya tuh dulu belusukan ke pasar, ya yang di Bali, belusukan ke pesantren-pesantren, belusukan ke perbankan, karena kan memang kan dekat sekali dengan masyarakat ya. Kalau perbankan tiap hari buka, bank harus buka dan sebagainya. Jadi kami belusukan kemana-mana dari Gerakan Pakai Masker itu, dan akhirnya kita berkolaborasi dengan Satgas COVID-19 ini, terutama di bidang perubahan perilaku, karena gerakan itu kan sebuah perubahan perilaku ya gitu. Jadi memang akhirnya kita sampai sekarang pun terus tiada henti masuk ke berbagai lapisan masyarakat untuk intinya ya itu ngajak sih, karena orang tuh kalau sekali diajak ingat, nanti kadang-kadang kalau memang tidak terjadi perubahan perilaku lupa. Oleh karena itu banyak sekali nih yang harus PR-PR yang harus kita lakukan adalah ya
dengan media sosial, dengan diri kita sendiri. Kalau ada orang, ayo pakai masker, ajak dan sebagainya, ya itulah tugas kami. Dulu saya ingat dok, dulu waktu zaman jadul, saya ngalami zaman jadul, itu kan orang ada berhenti di pinggir jalan segala macam. Dulu ada GDN dok namanya dok, mungkin nggak tahu dokter sempat dengar, Gerakan Disiplin Nasional. Jadi orang nggak boleh berhenti di halte di tempat lain selain di halte segala macam. Mungkin bisa dipersamakan kali ya untuk kedisiplinan kali ya dalam berlaku. Betul. Sama seperti contoh dulu saya dengar dari epidemiolog senior ya, yang tergabung juga di Gerakan Pakai Masker. Beliau mengatakan gini, dulu kan kita tuh belajar juga pakai helm masyarakat Indonesia, bener gak? Itu kan gerakan disiplin nasional juga kan pakai helm gitu. Ya sekarang kita juga melakukan itu, gerakan disiplin nasional tapi pakai masker. Dimana sekarang mau masuk kemana-mana harus pakai masker. Itu menjadi sebuah aturan pemerintah, aturan paling dasar. Jadi buat saya dengan itu semua akhirnya kita sekarang aja keluar tanpa masker pasti rasanya aneh, walaupun sudah divaksin gitu ya, walaupun kayak sehat merasanya, terus kok jauh tetangga juga masih di luar sana, saya cuma paling kemana, tapi kayaknya tuh kalau keluar nggak pakai masker itu seperti nggak pakai baju, bener nggak Pak Ade? Bagian mode. Jadi itu menjadi sebuah bagian diri kita. Kayak orang sekarang kalau motor nggak pakai helm, aduh udah deg-degan sendiri nih, kayaknya nggak enak aja, perlindungan diri nggak enak, takut juga kena ditilang misalnya. Yang kayak gitu-gitu sih Pak. Jadi saya rasa sama. Dok, tadi kan dokter bilang belusukan. Apa sih yang mendasari dokter mau di kerja sosial seperti ini? Kenapa sih nggak dokter ya istilahnya bergulat di dunia ini aja lah, dunia layanan kesehatan mungkin yang lebih menghasilkan gitu kan, entah melayani segmen-segmen tertentu. Ini kan kerja-kerja sosial yang mungkin apa ya istilahnya cuman untuk apa ya di surga aja. Sekarang nggak bisa dinikmati gitu. Sedangkan mungkin sebagai perempuan juga pasti kan tanda kutip ini boleh dibantah sih, biaya hidup tinggi paling tidak. Untuk biayanya juga kan pasti ini. Nah, apa yang mendasari dokter mau terjun di hal seperti ini sebelum diangkat jadi duta perubahan perilaku? Sebelumnya kan apa gerakan pakai masker. Itu segala macam. Ya. Jadi yang mendasari adalah sebetulnya passion saya sih. Jadi memang saya dari dulu jadi dokter itu saya pengen jadi dokter bukan mengobati pasien saya karena hanya berdasar keluhan saja terus kemudian secara teori saya memberikan solusi, tidak. Tapi saya itu selalu berusaha apapun yang saya lakukan itu dengan hati, gitu ya. Dan saya karena saya merasa saya juga salah satu anak bangsa, gitu ya. Saya merasa prihatin juga dengan Indonesia yang akhirnya mereka harus memiliki orang-orang yang memiliki passionnya, memiliki kebisaannya ya, untuk keahliannya gitu, untuk juga bisa membantu di hal-hal yang memang pemerintah mungkin tidak bisa lakukan gitu ya. Jadi saya maju di situ, saya sebagai tenaga kesehatan, saya memiliki kemampuan untuk juga ingin terus mengajak masyarakat, pasien-pasien saya dari lingkup kecil ya, masyarakat lebih luas lagi gitu ya, bahwa dengan hidup sehat itu kan kita tidak bicara obat. Hidup sehat itu kan kita bicara mengenai banyak hal, terutama sekarang protokol kesehatan adalah vaksin dari luar. Masker itu kan vaksin dari luar ya. Kemudian vaksin ya memang kita sudah harus vaksin dari dalam supaya antibodi kita pun punya senjatanya. Ini senjata di luar, antibodi senjata dari dalam. Gitu ya. Terus kemudian saya juga berpassion, punya hati bahwa ya kalau misalnya bukan kita gitu ya siapa lagi, kalau tidak ada yang peduli ya maka tidak akan terjadi. Gitu sih. Jadi kalau orang bilang dokter gimana, maksudnya nggak sibuk praktek dan sebagainya, tetap saya praktek, tapi saya punya jiwa untuk melayani gitu. Jadi saya nggak cuma di pemerintah saja, tidak hanya di organisasi nirlaba gerakan pakai masker, tidak hanya di Satgas COVID-19 saja, tapi saya juga di Lions Club, ada di beberapa organisasi sosial lainnya. Karena memang saya merasa dengan saya bisa melayani dengan apa yang saya bisa, ya saya berarti sudah berkontribusi terhadap alam semesta ini. Gitu. Jadi kalau kita bicara masalah rezeki, masalah apapun gitu, saya yakin pada saat kita memberikan kepada apapun yang terbaik ke alam semesta atau kepada Tuhan gitu ya, maka kita kan tidak mengambil tapi kita menerima. Itu sih yang saya percaya. Jadi kelegaan saya dan ketulusan saya itu akan tetap membawa banyak hal positif dalam hidup saya. Lebih sehat, lebih bahagia, lebih bersyukur, lebih berarti gitu ya. Dan buat saya sih itu hal yang tidak bisa dinilai ya, tidak bisa dibeli bahkan gitu. Jadi ya yang saya harus terus lakukan adalah bekerja dengan hati, melayani dengan hati dimanapun saya berada, profesional ataupun secara sosial.
Dokter, ini kan tadi saya belum sempat banyak tahu tentang dokter, apalagi mungkin masyarakat. Ini sebenarnya dokter sebenarnya sehari-hari gimana tadi bilang berpraktek itu memang di kesehatan nutrisi atau gimana, mungkin tuh bisa dijelaskan lagi sebenarnya dokter sebenarnya sehari-hari selain tadi di Duta Perubahan Perilaku, terus di organisasi juga, ini sebenarnya apa ininya kegiatan sehariannya untuk kedokteran, spesifikasinya gimana dan apa yang dilakukan, dok? Oke, jadi saya itu adalah dokter holistic health consultant. Apa tuh, dok? Mungkin bisa Gitu. diterjemahkan. Nah, diterjemahkan adalah saya adalah konsultan untuk kesehatan secara holistik. Dalam arti kesehatan secara holistik itu adalah tidak hanya kita bicara mengenai conventional medicine atau kita bicara dokter konvensional gitu ya, tapi saya juga mempelajari functional medicine, saya mempelajari holistic nutrition, saya mempelajari hipnoterapi, saya mempelajari NLP, karena semuanya ini menjadi satu kesinambungan. Karena seseorang itu kalau mau sehat sempurna gitu ya, nggak bisa hanya dari satu aspek. Karena kan manusia itu holistik, ada fisiknya, ada jiwanya, ada rohnya, atau jadi body mind and soul kalau kita tubuh, pikiran, jiwa gitu ya. Itu kan menjadi satu aspek yang saling melengkapi. Contoh misalnya sekarang kita ngomongin imunitas harus di naikkan, perkuat dengan makanan, suplemen dan sebagainya. Kadang-kadang teorinya seperti itu. Toh kita lupa ada yang namanya psikoneuroimunologi. Apa tuh, dok? Mungkin masyarakat belum paham. Psikoneuroendokrinologi. Jadi pada saat kita itu kondisinya sedih, cemas, marah, takut gitu ya, kan ada terjadi perubahan-perubahan hormonal di dalam tubuh kita. Yang akhirnya kalau misalnya ternyata kita lagi sedih, pasti kita lebih gampang sakit. Gitu kan? Jadi kan berarti ada hubungannya antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik kita. Atau mungkin kita sebut sebagai psikosomatis. Penyakit yang dari psikis tapi kemudian kelihatannya dari gejalanya fisiknya, misalnya asam lambungnya terus tinggi, udah bertahun-tahun ya, kemudian suka migrain dan sebagainya gitu kan, atau tiba-tiba autoimun apa gitu. Nah kalau saya lebih akhirnya prakteknya adalah lebih ke pendampingan pasiennya agar bisa tidak hanya diobati tetapi juga sembuh secara sempurna. Kadang kalau sembuh secara sempurna kita kadang-kadang tidak perlu obat juga, gitu ya. Tapi kalau emang obat menjadi bagian dari kesembuhan secara sempurna, ya sudah, obat menjadi salah satunya gitu. Tapi kan tujuannya dari aspek-aspek tadi holistik, pendekatan bagaimana personal pasiennya mengenal lebih dalam, cari akar masalahnya, cari solusinya. Setelah sudah selesai, direjuve atau misalnya dinaikkan kembali tingkat imunitas dan nutrisinya sampai akhirnya benar-benar achieve adalah targetnya saya menjadi kayak manusia yang baru gitu. Saya lebih sehat loh daripada sebelumnya. Kasus-kasusnya apa aja? Misalnya kasus-kasus obesitas yang kayaknya udah berkepanjangan, udah kemana-mana nggak bisa berhasil, dok. Akhirnya secara holistik bisa mendapatkan kesempatan untuk turun berat badan secara sehat, bahagia, tanpa harus ada kesulitan misalnya yoyo dan sebagainya gitu kan, atau diabetes yang tidak terkontrol, kemudian sudah harus HbA1c-nya tinggi. Dan sekarang kan kita tahu vaksin aja HbA1c harus di bawah 7,5 dan sebagainya gitu ya. Dan bagaimana cara ngontrolnya, karena ini penyakit diabetes bukan penyakit yang dengan obat dia sembuh seperti infeksi kan. Ini kan kronis jangka panjang. Berarti kan bagaimana sembuh kali betul perubahan pola hidupnya, kemudian pasca stroke atau misalnya punya penyakit kronis lainnya. Jadi praktek saya adalah lebih meningkatkan kualitas hidup pasien saya agar tadi tujuannya sembuh, sempurna, bahagia, sejahtera. Makanya saya kerja di sini kliniknya klinik sehat bahagia ya, karena itu menjadi satu kesatuan. Soalnya tadi teman saya lihatnya cuma skincare mau facial doang. Iya, orang pada kira saya dokter kecantikan gitu ya, padahal saya bukan dokter kecantikan, saya lebih kepada dokter umum plus mungkin ya, gitu. Dokter, mungkin di bagian terakhir, apa sih sebenarnya pencapaian akhir dokter gitu kan? Kalau saya sekilas mata ya, saya nggak tahu sih keadaannya karena saya kan kesehari-hari. Kalau dalam bidang profesi, dokter kayaknya udah cukup lah untuk ibaratnya makan sehari-hari kalau orang boleh kasar. Untuk pencapaian prestis udah jadi duta perilaku hidup. Organisasi juga orang mungkin sebagian besar sudah kenal gitu loh. Mungkin apa sih kira-kira yang mau dicapai dokter di pencapaian akhir dan
seberapa jauh sekarang menuju ke sana, dan apakah memang itu yang kira-kira apa ya istilahnya menjadi kebanggaan dokter nantinya? Silakan dok. Oke, yang tujuan akhir saya adalah pada saat saya sudah meniti jalan saya gitu ya, akhirnya saya merasa bahwa oh ternyata kehadiran Dr. Grace di setiap kesempatan, di setiap organisasi ataupun masyarakat gitu ya, itu tuh ada dampak positifnya gitu, dan itu akhirnya membuat saya akhirnya oke, saya rasanya ditugaskan oleh yang di atas nih dan juga oleh alam semesta ini untuk terus menjadi penggerak, jadi motivator, jadi inspirasi gitu ya. Pencapaian tertinggi saya adalah kalau ternyata orang kalau lihat wajah saya misalnya di sebuah media atau melihat wajah saya misalnya di mana gitu ya, entah di billboard misalnya atau dimanapun, mereka mengingat bahwa oke, kalau ingat Dr. Grace, mereka tuh ingat sehat dan bahagia. Kalau ingat Dr. Grace itu mereka mengingat bahwa sehat itu juga mudah. Sehat itu mudah bahagia. Seperti itu. Itu sih pencapaian saya. Semoga mungkin dengan kolaborasi bersama dengan Gemapos ini ya, dengan Pak Ade, itu akan membuat masyarakat ingat kata Dr. Grace. Bahwa sehat itu mudah bahagia gitu. Pemirsa Gemapos TV, demikianlah perbincangan kami pagi ini dengan Duta Perubahan Perilaku Dr. Grace Hananta. Nantikan kami untuk isu-isu berikutnya, sekaligus mungkin di tayangan berikutnya. Akhir kata, kami mengucapkan selamat pagi, salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih dok. Terima kasih.